Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 2 Juni 2025, BPS Kabupaten Banyumas akan menyampaikan berita resmi statistik. Yang pertama adalah tentang perkembangan indeks harga konsumen Purwokerto di bulan Mei 2025. Kemudian yang kedua adalah perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas bulan April 2025. Kita pertama melihat tentang inflasi atau perkembangan indeks harga konsumen Purwokerto bulan Mei 2025. Purwokerto di bulan Mei ini mengalami deflasi minus 0,46 secara man-to-man. Jadi Mei 2025 terhadap April 2025. Indeks harga konsumen di bulan Mei ada sebesar 107,27. Kemudian inflasi tahun yaitu Mei 2025 terhadap Mei 2024 sebesar 1,62%. Kemudian inflasi tahun kalender Mei 2025 terhadap Desember 2024 sebesar 1,05%. Kita lihat di grafik perkembangan inflasi dari bulan ke bulan dari Mei 2024 sampai Mei 2025. Di Mei 2024, Purwokerto mengalami deflasi minus 0,15. Namun di Mei 2025, Purwokerto mengalami deflasi lebih dalam sebesar minus 0,46%. Kita lanjut lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran man-to-man. Kita lihat di situ dari 1 sampai 16 kelompok pengeluaran. Beberapa kelompok pengeluaran mengalami deflasi, yaitu pertama makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi minus 1,62%. Kemudian transportasi minus 0,49% dan pendidikan mendekati 0. Sementara kelompok yang lain mengalami inflasi. Yang terbesar terjadi di perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu inflasi 0,53%. Kalau kita lihat andilnya, andil makanan, minuman, dan tembakau di bulan Mei ini adalah memberi andil minus 0,47%, kemudian transportasi minus 0,06%. Ya. Jadi dua andil yang terbesar yang memicu deflasi di Purwokerto. Kita lanjut dengan melihat komoditas-komoditas utama yang memberi andil inflasi atau deflasi. Kita lihat andil deflasi. Ada 5 kelompok besar, 5 komoditas utama atau 5 komoditas besar yang berandil. Yang pertama adalah cabai rawit. Yang kedua adalah bawang merah. Yang ketiga adalah cabai merah. Yang keempat adalah angkutan antar kota. Dan yang kelima adalah beras. Cabai rawit memberi andil minus 0,15, bawang merah minus 0,13, cabai merah minus 0,08, dan angkutan antar kota minus 0,06 dan beras minus 0,03. Yang menarik di sini adalah menjadi perhatian kita mungkin terutama para pengambil kebijakan, di mana komoditas-komoditas cabai rawit, bawang merah, cabai merah adalah sebuah komoditas-komoditas yang sangat rentan kenaikan dan penurunan harganya. Bisa jadi kemarin terjadi inflasi, bulan ini mengalami deflasi. Sementara untuk angkutan antar kota itu mungkin karena berdampak pasca lebaran. Kita posisi di Mei mulai masuki harga normal. Ya. Sementara untuk beras, sebagai informasi di minggu keempat di bulan Mei, harga beras mulai mengalami kenaikan dibanding minggu-minggu sebelumnya di bulan Mei. Kemudian kita lihat untuk andil inflasi 5 komoditas utamanya. Yang pertama adalah sepeda motor, yang kedua tarif pulsa ponsel, kemudian mobil, ketiga kopi bubuk, dan kelima adalah emas perhiasan. Sepeda motor memberi andil 0,02, tarif pulsa ponsel 0,02, mobil 0,01, kopi bubuk 0,01, dan emas perhiasan 0,01. Komoditas-komoditas yang memang biasa mengalami kenaikan pada saat adanya kegiatan seremoni hari raya keagamaan. Ya. Kita lanjut dengan melihat penyumbang utama deflasi Mei 2025 ini di Purwokerto, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kita lihat secara series 4 tahun terakhir 2022 hingga 2025
kita bisa melihat bagaimana grafiknya itu, di mana beberapa bulan di 2022 itu mengalami deflasi yang sangat dalam. Kemudian di 2024 juga di bulan Juni juga mengalami yang dalam, tapi di 2025 ini Mei lebih dalam lagi. Jadi minus 1,62 ya. Jadi kalau kita melihat mungkin 2 tahun terakhir Mei 2025 ini deflasinya relatif lebih dalam. Kalau kita lihat komoditasnya, komoditas kelompok makanan, minuman, tembakau penyebab inflasi 2025. Jadi kita lihat di sebelah kanan ya, grafiknya, grafik batang itu kopi bubuk, buah naga, ketimun, tomat, telur ayam ras, kemudian bawang putih, daging ayam ras, beras, cabai merah, bawang merah, cabai rawit. Kita lihat dari grafik itu bagaimana cabai rawit. Cabai rawit grafiknya sangat menonjol, warna biru paling panjang, kemudian bawang merah, cabai merah ya. Seperti kami sampaikan sebelumnya, komoditas ini yang sangat rentan, volatile ya, volatile istilahnya yang bergejolak, komoditas yang sering bergejolak ya. Jadi kita lihat ya, dalam 4 tahun terakhir kelompok makanan, minuman, tembakau mengalami inflasi di bulan Mei 2022 dan 2023, akan tetapi mengalami deflasi pada bulan Mei 2024 dan 2025. Komoditas yang menjadi penyumbang utama deflasi Mei 2025 adalah kelompok cabai rawit tadi, bawang merah, cabai merah, beras, daging ayam ras, bawang putih, dan telur ayam ras. Dan komoditas yang mengalami inflasi di Mei 2025 pada kelompok ini adalah kopi bubuk, buah naga, ketimun, dan tomat. Oke, kita lanjut. Penyumbang komoditas berikutnya adalah transportasi. Kalau kita lihat di situ bahwa di 2022 sampai 2025 kita bisa melihat puncak grafik ada di 2022. Sementara di 2025 relatif tidak signifikan gejolaknya. Meskipun di Mei ini mengalami deflasi ya, itu proses dari perubahan kemarin Lebaran menuju harga normal atau situasi normal. Beberapa komoditas kelompok transportasi penyebab deflasi. Yang pertama kita lihat sepeda motor mengalami inflasi, kemudian mobil inflasi, sepeda motor inflasi 0,02, mobil 0,01, kemudian bensin mengalami deflasi 0,01, tarif kendaraan travel 0,01, deflasi minus 0,01, kemudian tarif kereta api mengalami deflasi minus 0,01, dan angkutan antar kota mengalami deflasi minus 0,06 ini ya. Kalau kita lebih rinci lagi di bawah, komoditas yang menjadi penyumbang utama deflasi 2025 pada kelompok ini adalah tarif angkutan antar kota, tarif kereta api, tarif kendaraan travel, dan bensin. Kemudian Pertamina melakukan penyesuaian harga bensin, yaitu pada jenis Pertamax turun dari 12.500 menjadi 12.400. Kemudian Pertamax Turbo menjadi dari 13.500 menjadi 13.300. Pertamina Dex dari 13.900 menjadi 13.750, dan Dexrite turun dari 13.660 menjadi 13.350 ya. Kita lanjut ke inflasi April 2025 YoY-nya ya. Jadi Mei 2025 terhadap Mei 2024, yaitu kita mengalami 1,52%. Nah, kita lihat lanjut aja slide berikutnya, kita melihat komoditas-komoditas utamanya ya, yang memberi andil inflasi. Yang pertama itu ada emas perhiasan, tarif air minum PAM, kemudian minyak goreng, kopi bubuk, dan bahan bakar rumah tangga. Emas perhiasan memberi andil inflasi 0,31%, tarif air minum 0,2%, minyak goreng 0,15%, kopi bubuk 0,13%, dan bahan bakar rumah tangga 0,11%. Kemudian kalau dari sisi deflasi, yang memberi andil utama bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, dan daun bawang. Bawang merah minus 0,21,
daging ayam ras minus 0,17, telur ayam ras minus 0,1, dan cabai merah minus 0,05, daun bawang minus 0,05 ya. Mungkin kalau kita lihat komoditas utama ini yang sangat bersentuhan langsung dengan petani adalah yang menjadi pemicu ya, memberi andil besar di deflasi. Oke, kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu pariwisata di Kabupaten Banyumas pada bulan April 2025. Tingkat penghunian kamar hotel di bulan April di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 31,54%. Angka ini kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Maret 2025 mengalami kenaikan 10,54 poin, dan kalau kita bandingkan dengan April 2024 kita mengalami kenaikan 6,65 poin. Sementara untuk tingkat penghunian kamar hotel bintang adalah 43,05%. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Maret naik 18,04 poin, dan kalau dibandingkan bulan April tahun yang lalu naik 10,69%. Kemudian untuk tingkat penghunian kamar hotel non bintang adalah 28,52%. Secara mantuman dibandingkan bulan yang lalu kita naik 9,63%, dan kalau kita bandingkan dengan bulan April 2024 naik 6,04%. Kalau kita lihat sisi kiri, yaitu grafik-grafiknya itu memperlihatkan mulai April 2004 sampai April 2025. Jadi kita bisa lihat TPK hotel bintang dibanding Maret 2025 sangat jelas. Dari Maret 2025 25,01% naik 43,03%. Tapi kalau kita lihat, kita coba lihat by kelasnya di hotel bintang. Ya, mungkin secara grafik hotel bintang 4 yang warna coklat itu terlihat relatif tinggi terus, lebih dibanding dengan bintang yang lainnya, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Jadi bintang 4 itu sangat tinggi ya. Kalau kita lihat kemudian non bintangnya di April 2025 TPK tadi 28,52, sementara Maretnya 18,89. Nah, ini adalah tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Banyumas, kembali 31, sekian persen. Kemudian rata-rata lama menginap secara total di Kabupaten Banyumas adalah 1,09 malam. Kalau kita bandingkan dengan bulan Maret kita naik 0,05 poin. Kalau kita bandingkan dengan April 2024 kita naik 0,07 poin. Kemudian kalau rata-rata lama menginap hotel bintang di bulan April ini adalah bulan April 1,17 malam. Kalau kita bandingkan Maretnya adalah kita naik 0,08 poin. Sementara kalau kita bandingkan April 2024 kita naik 0,11 poin. Kemudian rata-rata menginap hotel non bintang April ini 1,06 poin, naik 0,01 poin dibanding Maret, dan naik 0,06 poin dibanding April 2024. Jadi mungkin ini yang relatif menarik di rata-rata lama menginap di sini ya. Jadi kita lihat hotel bintang April 1,17, Maretnya hotel bintang 1,75, April turun ya. Kemudian kalau di bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, kalau kita lihat di grafiknya itu relatif hampir sama, angka kisaran 1, sekian persen. Bintang 1 1,02, bintang 2 1, bintang 3 1,16, dan bintang 4 1,2%. Jadi kalau yang non bintang April 1,06, 1,07%. Mungkin sebagai informasi, kalau kita mungkin membandingkan dua slide ini di rata-rata lama menginap dan tingkat penghunian kamar hotelnya, posisi di April itu relatif lebih tinggi TPK-nya, tapi rata-rata lama menginapnya rendah karena mungkin dipicu oleh berbagai event yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Di bulan April kemarin ada event Harlah
GP Ansor yang ke-91, meskipun pelaksanaannya cuma 1 hari tetapi kamar hotel di Kabupaten Banyumas relatif full booking. Jadi tingkat penghunian kamarnya tinggi tapi rata-rata lama menginapnya relatif rendah. Mungkin sekedar informasi seperti itu. Oke, akhirnya di hari ini cukup 2 tema itu. Mudah-mudahan tema tersebut, informasi tersebut bermanfaat untuk Kabupaten Banyumas yang kita cintai ini. Kita akan jumpa lagi di bulan berikutnya dengan tema-tema yang lain. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.